Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbicara tentang Pi Network atau blockchain Pi seperti yang sekarang sedang booming di dunia cryptocurrency. Jadi saya akan membahas tentang korelasi hubungan antara Pi Network dengan tokoh-tokoh ternama dunia. Kita akan mencoba membedah di sini tentang korelasi Pi Network dengan universitas-universitas top dunia dan tokoh-tokoh global yang kita kenal. Jadi seperti kita tahu di tahun lalu bahwa pada tanggal 14-16 Oktober tim Core mensponsori menghadiri 3 hackathon yang diselenggarakan oleh Harvard University, Cornell University, dan UC Berkeley. Kalau kita lihat di sini, ini adalah Cornell University. Ini websitenya. Ini adalah termasuk dari 10 universitas ternama dunia. Kemudian kalau kita lihat kemudian di Harvard University, di sini tidak semua orang bisa masuk ke Harvard University. Apalagi kita mempromosikan sebuah produk atau karya ilmiah. Ini adalah tampilan situs dari Harvard University. Jadi kalau seandainya core team bisa mengkampanyekan Pi Network, bahkan masuk ke dalam hackathon yang ada di kampus-kampus besar ini, itu bukan sesuatu yang mudah. Memang berarti secara akademik sebuah karya itu dianggap bisa dipertanggungjawabkan sehingga akhirnya bisa diterima di Harvard University. Kemudian di sini adalah Berkeley, Universitas dari California. Ini juga sebuah kampus bergengsi. Nah, kalau kita melihat pemenang hackathon, ini adalah pemenang hackathon yang pada saat melakukan lomba di tahun lalu. Ini kita lihat mereka berasal dari hampir dari 3 universitas tadi. Kita lihat di sini pemenang hackathon untuk Harvard itu adalah tim dari Harvard University yang bernama Susdrone. Ini proyek Susdrone ini adalah proyek untuk menghubungkan sebuah drone dengan, jadi drone ini bisa melacak atau menghitung emisi karbon dari daerah pertanian, kemudian berjalan di atas jaringan Pi. Jadi ini adalah pemenang di hackathon sebelumnya. Jadi petani, perusahaan, dan individu dapat melihat jumlah pasti emisi karbon di tanah mereka dengan menggunakan alat bantu drone yang dihubungkan dengan jaringan Pi. Kemudian pemenang yang kedua ini adalah dari Big Red Hex NFT Free. Jadi NFT Free ini adalah proyek NTF yang dibangun di atas jaringan Pi yang didanai. Ini pemenangnya berasal dari Cornell University. Jadi ini proyek untuk mendukung penanaman pohon di seluruh dunia. Jadi proyek utilitas mereka ini memperhitungkan jenis pohon, lokasi, usia, dan faktor lingkungan serta iklim untuk memberikan perkiraan kesehatan dan nilai pohon asli kepada pengguna. Dan yang luar biasanya itu aplikasi ini akan berjalan di atas jaringan Pi Network. Jadi ini pemenang yang ada berasal dari Cornell University, kemudian yang ini dari Harvard University. Yang ketiga di sini Sparkle. Jadi Sparkle ini pengguna memainkan game. Jadi ada game Sparkle pemenangnya ini. Jadi bisa menggunakan koin Pi untuk membeli NFT dalam game. Ini adalah anggota tim Sparkle pada saat melakukan event hackathon. Jadi pemenangnya ini adalah dari salah satu universitas juga di antara 3 universitas tadi. Kemudian kalau kita melihat pergerakan pada saat hack Harvard itu di tahun kemarin, itu Pi Network sebagai salah satu sponsor utama
bekerja sama dengan Meta. Seperti kita tahu, Meta ini adalah grup Facebook, kemudian bekerja sama dengan Google Cloud. Bahkan kalau kita lihat dari tampilan ini, sebenarnya Pi Network adalah sponsor utama. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara Pi Network dengan tokoh-tokoh ternama dunia? Sebagaimana kita ketahui, Dr. Nicholas itu adalah seorang alumni, bahkan mungkin pengajar di Stanford University. Biasanya di dalam sebuah universitas, apabila kita alumni atau mantan mahasiswa atau dosen, itu biasanya ada ikatan alumni. Nah, biasanya di antara ikatan alumni itu tetap ada hubungan untuk saling support, saling mendukung tentang hal-hal apa yang mereka lakukan setelah lulus dari kampus. Kita akan lihat di sini 28 tokoh paling berpengaruh lulusan Stanford University. Di sini ada kita lihat pendiri Bill Hewlett and Dave Packard. Ini adalah salah satu alumni Stanford University. Kemudian ini biasanya kita tahu adalah produk dari laptop, produser laptop. Kemudian Larry Page dan Sergey Brin. Di sini mereka adalah pembuat Google yang hari ini adalah mesin pencari terbaik di dunia. Sehingga kita tidak heran apabila pada saat hackathon kemarin di sini ada kita lihat logo Pi Network dan ada logo Google Cloud, walaupun kecil di sini. Tapi di sini kita bisa menilai bahwa secara tidak langsung antar alumni ada ikatan emosional dan ikatan untuk saling mensupport sebuah program. Kemudian kita melihat di sini ada penemu Sun Microsystem, kemudian pendiri LinkedIn, pendiri Instagram, kemudian CEO Yahoo, ini Snapchat. Jadi banyak sekali di sini alumni. Kemudian di sini ada pendiri pencipta WA, WhatsApp, kemudian Japhet Kariv, salah satu pendiri YouTube, pendiri Yahoo, kemudian pendiri Netflix. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa secara emosional sebenarnya di antara mantan alumni, kalau bagi yang pernah merasakan dunia akademik, pasti ada ikatan emosional. Dan kalau saya bahasakan adalah bagaimana supaya nama kampusnya tidak memperjuangkan nama besar kampus walaupun mereka sudah menjadi alumni dari kampus tersebut. Demikian untuk gambaran tentang peluang Pi Network ke depan. Jadi bisa kita bayangkan bahwa ternyata Pi Network bukan hanya sekedar proyek abal-abal, karena ternyata di sini visi yang dimiliki oleh Nicholas sangat jauh dari yang kita prediksi. Karena dia bicara tentang pertanian, tentang iklim, tentang lingkungan, tentang dunia game, tentang utilitas, tentang toko online, dan semua hal yang banyak berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat, klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.